Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Baru 2 minggu di 2025 kita sudah digempur dengan berbagai macam news-news yang cukup mengerikan ya, yang langsung berhubungan dengan kripto dan juga yang tidak ya. Kita langsung bahas saja. Yang pertama dari US ya, lagi-lagi US lagi ya. Joe Biden di akhir jabatannya, ini nggak kira-kira di akhirnya tuh udah kurang dari 2 minggu ya. Tiba-tiba dia bikin kontroversi. Dimana yang pertama dia membuat DOJ bisa menjual 6,5 miliar USD worth of Bitcoin. Ya. Nah ini banyak yang menganalisa bahwa ini adalah gerakan terakhir ya, political move terakhir ya, yang didesain untuk merusak program dari Donald Trump. Dimana kita tahu Donald Trump akan membuat reserve Bitcoin itu mulai dari ya hasil sitaan DOJ. Sekarang mau dijual 6,5 katanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Joe Biden lagi ya. Di akhir periode, literally di akhir banget ya, tiba-tiba dia membuat suatu regulasi yang kontroversial di mana dia akan mengejar MetaMask dan Phantom ya, untuk kasarnya semua scam yang terjadi menggunakan yang ada koneksi ke wallet mereka. Wow, ya. Literally di akhir sekali jabatannya ya. Plus satu lagi, Rusia rencana untuk menjual 1032 Bitcoin mereka. Begitu. Ini semua terjadi dalam 2 minggu masuk ke 2025. Sangat berdekatan satu sama lain. Apakah coincidence? I don't know. Ya, semakin banyak orang yang merasa bahwa ini adalah permainan para elit global untuk orang-orang supaya ketakutan dan tidak beli. Gitu ya. Benar atau enggak? Ya nggak tahu. Itu teori konspirasi. Begitu. Tapi timingnya very fishy ya. Dan selain itu juga ada di US ada LA fires ya, di mana LA kebakaran dengan luar biasa besar. Lalu ini kita sebut sebagai COVID 2.0 ya. Ini kenapa semua keluar dalam kurun waktu yang sangat pendek dan kayak udah acara TV nih, semuanya satu persatu keluarnya udah kayak diprogram begitu ya. Lagi-lagi kita nggak bisa tahu apakah ini adalah konspirasi elit global untuk membuat kita tambah miskin atau apapun lah ya. Ya kita bukan channel konspirasi begitu, tapi apapun itu memang aneh sih, harus diakui. Ini datangnya terlalu bertubi-tubi dan seperti nunggu gitu, kayak ngantri ya. Nah, jadi gimana nih Bang? Kan banyak ketidakpastian nih di market. Apakah kita cut loss? Apakah kita tetap DCA? Gimana Bang? Kalau gue pribadi tetap DCA. Wah Bang, DCA terus gimana nih Bang kalau sampai ternyata kita masuk ke bear market duluan, nggak kayak teori cycle biasanya? Tenang ya, kita ada indikatornya. Langsung aja kita lihat di sini MA50, dan seperti yang kita tahu kita sekarang ada di tahun new all time high. 2021 sama juga seperti di 2025 ya, sama seperti 2021 dan juga 2017 dan 2013 ya, di mana ini adalah post halving year. Ya, jadi setahun setelah halving. Begitu. Nah, yang terjadi adalah apa? MA50 ini dengan sangat akurat menunjukkan apakah kita bergeser dari bull ke bear. Gimana Bang cara pemakaiannya? Simpel banget. MA50 jebol dan jadi resisten nggak? Jebol itu red flag ya. Jadi resisten itu 100% statistiknya kita masuk ke bear market. Mana buktinya Bang? Ini buktinya. Langsung kita kan channel data, fakta, dan statistik. Di 2021 MA50 jebol ya. Jadi resisten, apa yang terjadi? Bear market. Kita cek lagi di 2017 ya. 2017-2018 lah ya. Jebol, jadi resisten, bear market. Jebol, bear market. Jadi statistiknya sudah sangat jelas. MA50 ini akan menjadi safety belt akhir kita. Jadi kalau sampai amit-amit BTC jebol dari MA50, ya sudah. Ya, jebol dari 50 dan jadi resisten, secara statistik kita akan masuk ke bear market. Selama itu masih belum terjadi, terus akumulasi. At least gue seperti itu. Lu mau pakai cara lain, monggo ya. Tapi lagi-lagi kalau gue base my SOP menggunakan data, fakta, dan statistik. Dan statistiknya jelas seperti yang kita sudah kasih lihat tadi. Selama MA50 masih belum jebol ya, kita masih bisa dengan nyaman terus melakukan akumulasi. Ya lebih bagus lagi TP-nya ya jangan waktu nunggu jebol ya, karena lebih bagus TP di sini kan dibanding di MA50. Gitu. Jadi lagi-lagi selama itu masih belum jebol ya gue tenang-tenang aja ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaan, lu mau konsisten nggak? Kalau lu bisa terus konsisten, at the end of the day, ya kalau gue pribadi sih,
ya gue merasa profit, sangat profit bahkan. Nah, pertanyaannya DCA di mana? Lu boleh pertimbangkan untuk DCA di Bit2Next. Kenapa di Bit2Next? Karena di Bit2Next mereka memiliki welcome bonus yang very interesting. Ya, ini bisa mencapai 5.500 USDT begitu ya. Kita lihat detailnya. Jadi di sini sistemnya itu adalah mystery box, di mana paling besarnya bisa sampai 200 USDT begitu. Dan enaknya untuk bisa membuka si mystery box ini nggak ribet, caranya nggak aneh-aneh ya. Misalkan lu KYC bisa langsung mendapatkan satu mystery box. Dan ini ya, by the way, ngomong soal KYC, di Bit2Next nggak wajib KYC. Jadi buat lu yang ngerasa KYC malas lah, ribet dan lain-lain, nggak mau KYC, bisa ya. Tapi kalau lu memutuskan untuk KYC di Bit2Next bisa mendapatkan apa? Mystery box. Nah, mystery box ini ya lu bisa dapat sampai up to 200 USDT ya. Lalu selanjutnya bisa complete a trade ya, which is ini very easy ya. Buat lo yang memang pengen akumulasi ya otomatis pasti akan trade begitu ya. Itu bisa mendapatkan satu lagi mystery box. Lalu deposit value yang lebih dari 100 USDT ya, dan banyak lagi lah begitu ya. Di sini price poolnya bisa macam-macam ya, ada BTC, ada USDT, ada futures bonus, ada ETH, trading bonus dan lain-lain lagi ya. Selain dari si mystery box, mereka juga ada newcomer task, di mana ini bentuknya volume based lah, volume based. Jadi misalkan lu cumulative futures tradingnya sudah sampai 100.000 USDT ya, lu bisa mendapatkan 5 USDT ya. 500.000 bisa mendapatkan 10, 2 juta bisa mendapatkan 20, 5 juta bisa dapat 65, dan 10 juta bisa mendapatkan 200 begitu ya. Nah, tentunya di sini juga kita bisa melakukan berbagai macam ya, kegiatan yang memang kita sering lakukan juga di exchanger ya, seperti kita bisa trading spot begitu ya. Selain trading spot juga kita bisa ada copy trade. Nah, ini bisa menjadi solusi buat orang-orang yang kasarnya gini nih, aduh bang, gue udah cobain nih trading futures sendiri, hancur bang, nggak ngerti bang, ya nggak bisa-bisa nih. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan ya ini ya, copy trade begitu, di mana lu bisa pilih trader yang paling cocok sama ya risk profile lo masing-masing. Dan ada banyak sekali trader yang lo bisa pilih ya. Ini sampai 64 page. Bukan 64, 84 page ya ke belakang. Jadi ya buat lo yang memang tertarik ya bisa silahkan ikut. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan ininya. Apa yang lo pengen cari ya. Apa yang lo cari, misalkan lo pengen cari ROI-nya paling gede bang, yang penting return of investment-nya paling besar, ya bisa ya. Oh enggak bang, paling penting tuh win rate ya, nggak apa-apa misalkan ROI nggak gede-gede tapi win rate-nya bagus begitu ya, bisa juga begitu. Jadi tergantung mana yang paling cocok buat lo. Dan days-nya pun bisa lo cari ya, 90, 7 dan seterusnya begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk si copy trade-nya ya. Dan di sini kalau lu juga jadi lead trader lu bisa mendapatkan 10%. Jadi kalau misalkan lu ngerasa bahwa wah, ini justru kebalik nih Bang, gua punya skill nih trading futures. Nah, lu bisa pertimbangkan juga menjadi lead trader untuk bisa mendapatkan 10% dari profit yang didapatkan oleh followers lu. Gitu ya. Oke. Selain itu juga mereka akan ada campaign yang terus bisa diupdate ya dalam bentuk reward center, dan ini tuh reward center ini akan diupdate ya, akan diupdate per hari. Bukan per hari, per seminggu kayaknya ya, per seminggu. Nah, jadi itu bisa lo pertimbangkan untuk juga dipantengin lah supaya ya siapa tahu lo pengen ngejar bonusnya begitu ya. Nah, selain juga di situ kita tentunya bisa pakai peer to peer di sini ya. Lalu mau pakai third party juga bisa sebenarnya buat masukin dana ke sini ya. Tapi kalau gua pribadi sih lebih suka udahlah lu beli di Exchanger Indo USDT-nya, udah gitu kirim. Kalau menurut gua sih itu lebih gampang ya. Nah, jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi sekali lagi untuk Bit2Next ini yang sekarang masih berjalan yaitu adalah welcome bonus, dan ini menurut gue very easy, semua orang bisa lakuin begitu ya. Lo bisa dengan cara-cara yang simple, KYC aja bisa dapat satu mystery box, complete a trade, lalu juga deposit lebih dari 100 USDT dan seterusnya. Ini rata-rata orang bisa lah begitu ya. Nah, jadi buat lo yang belum punya akun di Bit2Next, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bit2Next. Oke, jadi balik lagi ya. Ya, kalau gue pribadi sih untuk term oil yang kita rasakan di awal tahun ini, ya kalau seandainya dia turun dan lain-lain pun ya udah gue anggap aja itu sebagai rezeki untuk kita terus melakukan akumulasi. Selama dia nggak jebol MA50 di weekly. Ya, ini bukan daily ya, ingat loh, ini weekly ya, jangan sampai salah. Soalnya kadang-kadang ada yang nggak sadar, ini tuh ada time frame-nya begitu ya.
Jadi selama MA50 di weekly nggak jebol, nggak jadi resisten, ya kita tetap on schedule aja. Begitu di 28 November, kemungkinan besar akan di situ atau dekat-dekat lah, lebih tepatnya plus minus 21 hari. Begitu. Nanti itu gue janji kalau udah lebih tepat waktunya kita akan bikin video khusus untuk 28 November ya, teori 28 November. Karena dulu gue pernah bikin tidak di waktu yang tepat, ujung-ujungnya cuma buang waktu. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang nonton, males gitu. Jadi gua nggak mau lah buang-buang lagi resources gue kayak gitu. Ya jadi nantilah kalau sudah lebih relevan kita akan bikin video spesifik mengenai 28 November gitu ya. Tapi ya kita kasihlah ini kisi-kisi sedikit. Begitu beberapa indikator sakti yang sebenarnya dibilang sakti enggak ya. Ini indikator gratis, semua orang bisa lihat dan very easy to use gitu. MA50 doang begitu ya. Ya mungkin ada yang berpikir, masa beginian doang bisa nentuin? Ya faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Gitu. Jadi tool yang simple pun bisa menjadi very powerful kalau yang pakainya bener. Kalau yang pakainya nggak bener, tool yang sama, ya jadinya berantakan. Begitu. Ya, jadi sekali lagi, bagi lu mungkin merasa galau sekarang, aduh gimana ya bang, begini begitu, aduh sayang bang, profitnya kalau sampai nanti kebawa ke bear market, nggak akan kebawa ke bear market, selama lu jangan nafsu, gitu. Kalau sampai udah ke 50, udah jebol, udah ke reject, lu masih paksain, ya udah, akan setengah mati, gitu. Tapi kalau lu ya lihat statistik seperti ini dan ya kalau udah keluar tanda-tanda, waduh ini nggak sesuai seperti yang sebelum-sebelumnya dan lu cut loss atau lu TP semua, ya udah beres, lu bisa jaga resiko. Begitu. Yang penting apa? Hilangkan emosi kita dari market, gitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.